Tepat pukul 11.00 siang hari itu, aku duduk di ruang rapat perusahaan Sentosa Karya Home berhadapan dengan kakak iparku Sandra Wibowo. Cahaya lampu putih dari langit-langit memantul di atas meja kaca yang panjang dan dingin membuat wajahnya terlihat semakin tajam. Di hadapanku, selembar kertas diletakkan dengan rapi. Di bagian atasnya tercetak tebal tulisan surat pemutusan hubungan kerja. Sandra mendorong kertas itu ke arahku dengan dua jarinya. Suaranya terdengar ringan, tapi setiap katanya seperti mengiris telinga. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Perusahaan keluarga tidak memelihara pengacau. Aku menatap kertas itu selama beberapa detik, lalu mengangkat kepala menatapnya. Aku tidak terkejut juga, tidak takut. Aku hanya merasa geli. Geli karena tempat ini. Perusahaan yang mereka sebut perusahaan keluarga ini pernah dibangun dengan uang tabunganku, pengalamanku, dan malam-malam tanpa tidurku. Namaku Rania Pramudita. Usiaku 34 tahun. 6 tahun yang lalu, Sentosa Karya Home hanyalah sebuah ruko kecil di pinggir jalan menjual beberapa model perabotan dan material interior. Waktu itu, ayah mertuaku Bapak Soedarsono berkata, ingin membuka perusahaan agar anak-anaknya punya pekerjaan. Tapi di tangannya hanya ada sebuah ruko sewaan beberapa koneksi pemasok lama dan pinjaman bank yang belum tahu bagaimana cara membayarnya. Akulah yang datang membawa 500 juta rupiah dari tabungan pranikahku, lalu membangun dari nol. Setiap proses kerja dari penerimaan barang, pengelolaan gudang, penjualan layanan pelanggan, manajemen data, hingga kontrol piutang. Saat itu, suamiku Bima Nugraha menggenggam tanganku dan berkata dengan manis, "Kita ini kan satu keluarga sayang. Buat apa pakai surat-surat segala? Nanti keuntungannya juga untuk kita berdua." Aku percaya. Aku percaya pada suamiku, pada keluarga suamiku, pada dua kata, satu keluarga. Karena percaya aku tidak meminta namaku dicantumkan sebagai pemegang saham. Karena percaya aku bekerja dalam diam, seperti mesin penggerak di belakang layar, agar seluruh sistem bisa berjalan lancar. Tapi hidup ini aneh Bapak dan Ibu sekalian. Saat susah mereka memanggil kita pahlawan. Begitu keadaan membaik mereka mulai melihat kita sebagai duri dalam daging. Ketika Sentosa Karya Home mencapai omzet puluhan miliar per tahun, keluarga suamiku perlahan berubah. Yang paling kentara perubahannya adalah kakak iparku Sandra. Dia adalah istri dari kakak sulung Bima Agung Wibowo. Secara jabatan, dia adalah direktur operasional. Tapi, sejujurnya di tahun-tahun awal, membaca laporan stok gudang yang paling dasar pun dia tidak bisa. Namun, ketika perusahaan mulai punya uang, dia mulai memasukkan orang-orangnya. Sepupunya dijadikan kepala pembelian keponakannya, di bagian HR sahabatnya menjadi asisten akuntan, dan seorang kenalan dari keluarga ibunya diselipkan di bagian gudang. Orang-orang yang benar-benar kompeten disingkirkan sementara para penjilat ditempatkan di posisi-posisi penting. Aku berkali-kali menemukan harga barang dinaikkan surat jalan, tidak sesuai dengan jumlah barang dan biaya pengiriman digelembungkan. Tapi, setiap kali aku menyampaikannya Sandra, selalu tersenyum sinis. Kamu ini bertingkah seolah hanya kamu yang paling pintar. Atau kamu tidak senang karena ibu lebih mempercayaiku. Di ruang rapat hari itu, bukan hanya ada Sandra. Ibu mertuaku, Ibu Hartati duduk di ujung meja dengan wajah dingin. Kakak iparku Agung duduk di sebelah istrinya, matanya terpaku pada ponsel. Suamiku Bima duduk kurang dari 2 meter dariku, tapi sejak awal dia tidak berani menatap mataku. Beberapa kerabat dari pihak suami juga duduk diam. Tapi tatapan mereka padaku tak ubahnya seperti melihat seorang pesakitan.
Ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya, suaranya kering. Keluarga ini memberimu makan, memberimu pekerjaan, tapi kamu malah terus mencari-cari kesalahan keluarga suami. Menantu sepertimu kalau dipertahankan hanya akan menghancurkan rumah tangga. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Selama 6 tahun, aku tidak pernah mengambil sepeser pun uang perusahaan secara tidak jelas. Aku begadang demi pesanan, menerima omelan pelanggan, untuk membela staf membungkuk, meminta maaf saat pengiriman terlambat. Bahkan pernah menggadaikan kalung emas peninggalan ibuku untuk membayar pemasok. Tapi di mulut ibu mertuaku aku menjadi benalu yang diberi belas kasihan. Aku menoleh menatap Bima. Aku menunggunya mengucapkan satu kalimat, satu saja sudah cukup. Tapi dia hanya menunduk. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar. Kamu istirahat saja dulu di rumah biar suasana tenang, jangan diperpanjang lagi. Saat itulah aku sadar mereka tidak peduli benar atau salah. Mereka hanya ingin aku diam. Aku menatap setiap orang di ruangan itu, lalu bertanya perlahan, apakah kalian semua yakin ingin saya meninggalkan perusahaan hari ini juga? Sandra menyeringai mendorong pulpen ke arahku. Bukan ingin, tapi sudah diputuskan. Tanda tangani saja biar sama-sama enak. Jangan sampai dibuat lebih sulit lagi. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku tidak gemetar. Aku menandatangani namaku di atas kertas itu dengan sangat jelas setiap goresannya. Tanpa menangis, tanpa memohon, tanpa berdebat. Selesai menandatangani, aku meletakkan pulpen itu, menatap lurus pada Sandra, dan berkata, baik, mulai detik ini, semua urusan Sentosa Karya Home tidak ada lagi hubungannya denganku. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan setenang ini. Mungkin Sandra sudah menyiapkan skenario untuk melihatku menangis histeris memohon, lalu menjadi bahan tertawaan di depan seluruh keluarga. Sayangnya, aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku berdiri mengambil ponsel, merapikan tas di bahuku, lalu melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku, ibu mertuaku mendengus pelan sementara Sandra berseru, kalau pergi, ya pergi saja. Jangan pikir tanpa kamu. Perusahaan ini akan bangkrut. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Aku tidak membantah, hanya tersenyum sangat tipis, karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu. 30 menit kemudian, yang mereka kehilangan bukan hanya seorang adik ipar yang dipecat. Mereka kehilangan otak sesungguhnya yang telah diam-diam menjaga Sentosa Karya Home tetap bertahan selama 6 tahun terakhir. Aku melangkah keluar dari ruang rapat, menutup pintu kaca di belakangku. Di dalam mereka, mungkin masih duduk di sana, merasa puas karena akhirnya berhasil menyingkirkan duri dalam daging. Sementara, aku berjalan lurus ke meja kerjaku, tempat yang selama 6 tahun ini sudah seperti rumah keduaku. Meja itu tidak besar, tapi telah menjadi saksi malam-malam tanpa tidurku saat-saat di mana aku makan nasi kotak yang sudah dingin, sambil memeriksa setiap angka stok, setiap pesanan, dan setiap tagihan yang akan jatuh tempo. Di atas meja, hanya ada beberapa barang pot sukulen kecil yang daunnya sedikit kering, cangkir keramik putih yang ujungnya. Sedikit retak beberapa buku catatan tebal yang penuh dengan tulisan tanganku. Sebuah bingkai foto keluarga saat peresmian perusahaan. Dan di sampingnya, laptop pribadiku yang selalu kugunakan berdampingan dengan komputer kantor untuk membuat analisis data yang tidak bisa dilakukan oleh sistem lama perusahaan. Melihat setiap barang itu, hatiku terasa hampa. Bukan sakit hingga menangis, melainkan dingin seperti ruangan yang lampunya baru saja dipadamkan. Kabar pemecatanku menyebar lebih cepat dari pengumuman internal. Beberapa karyawan dari jauh menatapku. Ada yang iba, ada yang takut,
Ada yang menunduk pura-pura sibuk. Di perusahaan ini, semua orang paham satu hal. Jika Sandra sudah ingin menyingkirkan seseorang, lebih baik jangan terlihat dekat dengan orang itu. Ibu Santi, kepala akuntan, menghampiriku. Suaranya bergetar. "Rania, apa benar mereka memecatmu?" Aku menatapnya, hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar dia tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena di sekitar kami ada terlalu banyak telinga yang siap melapor pada Sandra. Aku duduk membuka komputer kantor untuk terakhir kalinya. Layar menyala menampilkan antarmuka manajemen yang sudah sangat kukenal. Sebelum pergi, aku memeriksa sekali lagi semua data yang merupakan milik Sentosa Karya Home. Kontrak klien masih utuh. Data pesanan stok laporan pajak faktur elektronik data, piutang jadwal pengiriman, semuanya berada di server perusahaan. Aku tidak menyentuh apapun yang berkaitan dengan hukum, karena aku sangat paham batasan antara pergi dengan terhormat dan menjadikan diriku pihak yang salah. Tapi apa yang menjadi milik pribadiku? Itu cerita lain. Aku membuka folder pribadiku, tempat di mana kusimpan semua tabel analisis yang selama bertahun-tahun kubangun kuperbaiki dan kugunakan sendiri. Tabel laba rugi real setelah dikurangi biaya-biaya tersembunyi. File peringatan kebocoran berdasarkan kategori produk. Model penentuan harga untuk membantu perusahaan memutuskan produk mana yang harus diimpor dan mana yang harus dihentikan. Daftar periksa untuk mendeteksi barang palsu. Skrip otomatis untuk rekonsiliasi stok. Daftar pemasok terpercaya yang butuh waktu bertahun-tahun untuk kuseleksi dari ratusan kontak di pasar. Semua itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaanku. Tidak tersimpan di server perusahaan, dan keluarga suamiku tidak pernah membayarku sepeser pun untuk memilikinya. Aku menatap layar itu cukup lama, lalu satu persatu menghapus setiap folder. Tidak terburu-buru, tidak dengan tangan gemetar. Setiap kali menekan tombol konfirmasi aku, seolah memutus satu lagi tali yang mengikatku di tempat ini. Aku tidak merusak perusahaan. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sandra ingin aku pergi dengan tangan kosong, tapi dia lupa ada hal-hal yang tidak tertulis dalam kontrak. Justru menjadi urat nadi dari seluruh sistem. Setelah itu, aku keluar dari semua akun pribadiku. Di komputer itu email pribadi, penyimpanan cloud aplikasi, catatan perangkat lunak rekonsiliasi yang lisensinya kubeli sendiri. Semuanya kuhapus bersih. Aku mencabut USB keamanan dari komputer, memasukkannya ke dalam tas. Beberapa buku catatan teknis operasional juga kususun rapi ke dalam kardus. Di dalam lembaran-lembaran itu, ada pengalaman 6 tahunku, kesalahan-kesalahan yang nyaris membuat perusahaan kehilangan klien, dan cara menangani situasi yang bagi orang luar hanyalah angka-angka kering. Andi staf IT berdiri beberapa langkah dariku dengan wajah pucat. Dia anak yang pendiam, tapi hari itu dia tidak tahan lagi. Dia mendekat dan berbisik, "Mbak benar-benar pergi. Kalau Mbak pergi dashboard profitabilitas, siapa yang jalankan?" Aku menatap Andi, di matanya ada kekhawatiran yang tulus. Aku menjawab dengan tenang, "Siapa yang menandatangani surat pemecatan saya, dialah yang akan tahu cara menjalankannya." Andi terdiam. Mungkin dia paham mulai saat ini aku tidak akan lagi menambal lubang-lubang yang sengaja mereka gali. Tepat pukul 11.30, aku selesai berkemas. Satu kardus kecil sudah cukup untuk 6 tahun di tempat ini. Aku memeluknya dan berjalan keluar dari area kerja. Di sepanjang koridor, beberapa karyawan menunduk menyapaku dengan pelan. Ada yang matanya merah, ada yang ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Aku tidak menyalahkan mereka. Semua orang butuh pekerjaan. Tidak semua orang bisa berdiri tegak di hadapan keluarga yang punya uang dan kuasa di perusahaan. Saat aku melewati ruang direksi Sandra,
sudah berdiri di pintu. Dia melipat tangan di dada bibirnya dipoles lipstik merah. Suaranya sengaja dikeraskan agar seluruh kantor mendengar. Kalau pergi ya pergi saja. Jangan pikir perusahaan ini akan bangkrut tanpamu. Aku berhenti menoleh padanya. Banyak sekali yang bisa kukatakan. Aku bisa membeberkan setiap pengeluaran fiktif, setiap pesanan yang harganya dinaikkan, setiap nama kerabatnya yang diam-diam menggerogoti perusahaan. Tapi aku tidak melakukannya. Ada pelajaran yang harus dibayar sendiri agar diingat selamanya. Aku hanya menjawab dengan sangat ringan, "Saya juga berharap begitu." Senyum di bibir Sandra membeku. Wajahnya menjadi muram. Tapi aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku memeluk kardusku, berjalan lurus ke lift, meninggalkan tatapan-tatapan yang campur aduk antara penasaran iba dan cemas. Setibanya di lobi ponsel di sakuku, mulai bergetar terus-menerus. Pesan dari Ibu Santi, dari Andi, dari Maya, di bagian layanan pelanggan. Aku tahu, mereka mengkhawatirkanku juga takut pada apa yang akan terjadi. Tapi saat itu, aku tidak menjawab siapapun. Aku perlu menghilang cukup lama agar keluarga suamiku bisa melihat sendiri harga dari kebodohan mereka menghadapi sendiri perusahaan yang dengan sombongnya mereka katakan tidak membutuhkanku. Sebelum melangkah keluar gerbang aku, membuka pengaturan ponsel, dan mengalihkan semua panggilan ke status tidak dapat dihubungi. Lalu aku mematikan ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. Di luar matahari, siang yang terik memantul di kaca gedung. Aku berhenti sejenak menatap papan nama Sentosa Karya Home yang tergantung tinggi. Tahun-tahun masa mudaku ada di sana, tapi mulai saat ini, itu bukan lagi tanggung jawabku. Jika keluarga suamiku meneleponku 99 kali, atau 999 kali pun, yang akan mereka dengar hanyalah satu kalimat dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Meninggalkan gedung Sentosa Karya Home, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan menyusuri jalan yang sudah ku kenal melewati kedai kopi. Tempat beberapa tahun lalu, aku dan Bima duduk membahas pesanan-pesanan pertama kami melewati tempat fotokopi di mana aku mencetak ratusan lembar penawaran harga untuk klien. Terik matahari siang terasa menyengat, tapi yang membuat mataku perih bukanlah panasnya melainkan kenangan 6 tahun yang berputar seperti film lama. Dulu Sentosa Karya Home bukanlah nama besar. Kakak Bima Agung menjadi direktur utama di atas kertas, tapi sejujurnya dia tidak mengerti apa-apa tentang operasional. Suamiku Bima saat itu hanya bisa mengantar barang, membantu angkat-angkat, dan mengerjakan pekerjaan serabutan. Sementara kakak iparku Sandra belum punya kuasa apa-apa. Hanya seorang wanita yang suka berdandan dan bicara besar tentang bisnis, tapi jika disodori neraca biaya, dia akan kebingungan. Orang yang benar-benar membangun fondasi perusahaan ini adalah aku. Sebelum menikah dengan Bima, aku bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan distribusi. Aku paham sebuah perusahaan untuk bisa bertahan tidak hanya butuh menjual barang, tapi juga butuh sistem yang rapi. Sistem untuk impor barang kontrol, stok pemrosesan pesanan layanan pelanggan, pelacakan piutang, dan manajemen arus kas. Toko kecil bisa berjalan dengan insting, tapi perusahaan yang ingin besar tidak bisa dikelola hanya dengan ingatan dan beberapa buku catatan yang berantakan. Aku masih ingat malam pertama duduk bersama ayah mertuaku di gudang. Beliau menuangkan teh dan berkata, "Rania di keluarga ini tidak ada yang mengerti urusan pembukuan dan sistem sepertimu. Tolong bantu ayah dan ibu ya. Nanti kalau perusahaan sudah besar, jasa-jasamu tidak akan kami lupakan." Saat itu, aku merasa hangat. Kupikir sebagai menantu, jika aku bisa membantu keluarga suami itu, artinya aku juga membantu masa depan rumah tanggaku sendiri. Aku memberikan 500 juta rupiah dari tabungan pribadiku
uang yang kukumpulkan bertahun-tahun yang tadinya berencana kugunakan untuk membeli apartemen kecil. Aku tidak meminta surat perjanjian investasi, tidak menuntut saham. Bima memelukku dan berbisik, "Percaya sama mas kita ini keluarga. Nanti apapun yang jadi milik keluarga mas juga jadi milikmu." Dan aku percaya. Sekarang kalau dipikir-pikir, kepercayaan seorang wanita terkadang menjadi hal yang paling mahal harganya. Bulan-bulan pertama, aku praktis tinggal di kantor. Pagi, aku yang membuka pintu malam aku yang terakhir mematikan lampu. Aku menelepon setiap pemasok untuk meminta daftar harga bernegosiasi untuk setiap persen diskon dan mengatur syarat pembayaran agar arus kas perusahaan tidak tercekik. Aku membuat sendiri sistem kode barang, melatih karyawan, cara memasukkan data, menulis prosedur standar untuk menerima pesanan, mengeluarkan barang, hingga mencatat keluhan pelanggan. Pernah aku demam hampir 39 derajat. Bima menyuruhku istirahat. Tapi pagi itu, ada pengiriman besar untuk sebuah hotel butik. Jika salah kode warna kayu seluruh kontrak bisa dibatalkan. Aku memakai jaket tebal, menelan obat penurun panas, dan tetap duduk di depan komputer memeriksa setiap kode. Ibu mertuaku saat itu masih membawakanku semangkuk bubur. "Menantu bungsu ibu ini memang rajin sekali. Tanpa kamu keluarga ini bisa kacau." Saat itu, aku hanya tersenyum, tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengatakan kalimat itu suatu hari akan berbalik melawanku. Titik baliknya datang di akhir tahun pertama. Aku mengusulkan agar perusahaan tidak hanya menunggu pelanggan datang, tapi beralih ke model B2B, menyediakan paket lengkap untuk proyek dengan daftar harga jadwal dan garansi yang jelas. Awalnya, Mas Agung menolak. "Perusahaan kita kan kecil, siapa yang mau kasih proyek?" Tapi aku tidak menyerah. Aku membuat sendiri profil perusahaan, menyusun format penawaran harga, dan mendatangi seorang pengembang properti yang sedang membangun jaringan apartemen sewa. Aku menunggu hampir 3 jam hanya untuk bisa bertemu dengan manajer pembeliannya. Ketika mereka bertanya, apa kelebihan perusahaanku? Aku tidak memberikan janji muluk. Aku hanya membuka tabel perbandingan biaya waktu pengiriman tingkat kesalahan produk dan skema retur. Kejujuran itulah yang membuat Sentosa Karya Home mendapatkan kontrak proyek pertamanya. Hari saat kami menerima uang muka seluruh keluarga suami begitu gembira. Ibu mertua memegang tanganku dan memamerkanku pada tetangga. "Menantu bungsuku hebat sekali." Sejak dia masuk perusahaan, langsung maju. Tahun kedua pendapatan naik 5 kali lipat. Sentosa Karya Home menambah gudang, membeli truk, merenovasi kantor. Keluarga suamiku mulai membeli mobil, baru mengganti perabotan berlibur, dan makan di restoran mewah. Saat itu, aku masih bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras. Tapi aku mulai merasakan tatapan mereka berubah. Dulu mereka melihatku sebagai penyelamat. Sekarang mereka melihatku sebagai orang yang memegang terlalu banyak kendali. Sandra adalah yang paling cepat berubah. Suatu kali, saat makan malam, dia berkata sambil tersenyum, "Perusahaan keluarga, tapi semua data dipegang menantu bungsu. Kok aneh ya? Nanti kalau dia ada masalah, kita semua bisa repot." Seluruh meja hening, ibu mertuaku menimpali. "Iya juga, sebaiknya pekerjaan dibagi-bagi juga ke anggota keluarga yang lain." Saat itu, aku masih berpikir, Sandra hanya merasa cemburu. Kupikir, sebagai istri anak sulung, melihat adik iparnya lebih dipuji, mungkin membuatnya tidak nyaman. Aku bahkan berinisiatif menawarinya untuk belajar membaca laporan. Tapi Sandra tidak mau belajar untuk mengerti. Dia hanya ingin punya kuasa. Belakangan aku baru tahu di belakangku Sandra terus-menerus mengatakan pada ibu mertuaku dan Mas Agung bahwa mereka harus mengambil alih kendali.
Kalau tidak suatu saat perusahaan keluarga Wibowo ini akan jatuh ke tangan menantu bungsunya. Kalimat itu seperti benih beracun. Sejak saat itu, satu persatu kerabat mereka mulai dimasukkan ke perusahaan. Dan sejak saat itu, Sentosa Karya Home, tempat yang pernah kubangun dari nol, mulai membusuk dari dalam. Orang pertama yang dibawa Sandra adalah sepupunya Dodi. Sebelumnya, Dodi hanya menjual ponsel bekas di sebuah toko kecil. Dia pandai bicara, tapi pengetahuannya tentang material interior nyaris nol. Tapi, hanya setelah 1 kali makan malam, keluarga Sandra mengumumkan bahwa Dodi akan bertanggung jawab atas pembelian barang. Artinya, dia yang memegang kuasa memilih pemasok, menyetujui harga dan mengusulkan stok. Mendengarnya, aku sudah merasa tidak beres. Pembelian itu kan gerbang utama perusahaan Kak. Menyerahkannya pada orang yang belum berpengalaman, apa tidak terlalu terburu-buru? Sandra meletakkan gelasnya tersenyum sinis. Kamu jangan selalu merasa hanya kamu yang paling bisa. Dodi itu keluarga bisa dipercaya. Orang luar sepintar apapun tidak akan bisa sepemikiran dengan orang dalam. 2 bulan kemudian, kejanggalan mulai muncul. Beberapa produk andalan yang tadinya harganya stabil, tiba-tiba naik 8 hingga 15%. Aku bertanya pada Dodi, kenapa harganya naik? Dia hanya mengangkat bahu. Pasar lagi tidak stabil, Mbak. Sekarang apa sih yang tidak naik? Aku meminta untuk melihat penawaran harga asli dari pemasok. Dodi langsung cemberut. Mbak tidak percaya sama aku kan kerja atas arahan Kak Sandra. Aku diam-diam memeriksa setiap pesanan dan menemukan banyak pesanan yang tidak lagi datang langsung dari pabrik seperti dulu, melainkan melalui sebuah perusahaan perantara yang baru berdiri kurang dari 3 bulan. Pemilik perusahaan itu adalah teman dekat Dodi. Harga dari pabrik ke perusahaan perantara itu tidak berubah, tapi saat dijual ke Sentosa Karya Home, harganya dinaikkan dengan cantik. Jika diakumulasikan setiap bulannya, adalah angka yang membuatku merinding. Malam itu, aku bicara dengan Bima. Aku menunjukkan padanya tabel perbandingan harga. Bima melihatnya sebentar, lalu menghela napas. Sudahlah, Dek. Jangan diperpanjang. Mereka kan keluarga. Pasti ada alasannya. Aku menatap suamiku tidak percaya, itu adalah reaksinya. Sebulan bocor ratusan juta, dan Mas masih bilang ada alasannya. Bima mengerutkan kening. Kamu ini selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Sandra itu kakak iparku. Dodi itu kerabat. Masa mereka mau merugikan perusahaan keluarga sendiri? Aku terdiam. Kalimat masa keluarga sendiri mau merugikan kelak menjadi tameng untuk begitu banyak kecurangan. Setelah Dodi Sandra memasukkan keponakannya Vina untuk bekerja di bagian SDEM. Vina baru berusia awal 20-an, sering datang terlambat, tapi diberi tugas merekrut staf untuk layanan pelanggan. Hanya dalam sebulan divisi layanan pelanggan berubah menjadi tempat kumpul teman-teman Vina. Keluhan pelanggan semakin banyak. Ada yang menelepon marah-marah karena dikirimi lemari dengan warna yang salah, ada yang minta retur karena staf salah memberikan informasi ukuran. Tapi anehnya laporan yang naik ke Sandra selalu bagus. Tingkat kepuasan stabil keluhan negatif rendah. Aku memeriksa data mentahnya dan baru tahu banyak formulir keluhan yang statusnya diubah menjadi pelanggan bertanya informasi tambahan. Pak Joko, kepala gudang adalah orang pertama yang tidak tahan. Beliau sudah bekerja di gudang lebih dari 10 tahun, sangat teliti. Seringkali, beliau melapor tentang kekurangan barang salah kode atau barang cacat yang labelnya ditukar. Tapi, setiap kali beliau membuat berita acara, keesokan harinya Dodi akan datang ke gudang dan memarahinya di depan semua staf. Pak Joko, tugas Bapak itu di gudang, urus saja keluar masuk barang. Jangan pikir dengan secarik kertas. Bapak bisa mengajari bagian pembelian. Aku butuh waktu hampir 2 minggu,
Diam-diam mencocokkan data dari faktur pembelian surat, jalan laporan layanan pelanggan, hingga piutang pemasok. Semuanya membentuk sebuah gambaran yang sangat jelas, perusahaan sedang mengalami pendarahan internal. Setiap bulan kebocorannya bisa mencapai ratusan juta. Aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Dalam rapat keluarga bulanan, aku meletakkan hasil analisisku di atas meja. Aku tidak menunjuk siapapun, hanya menyajikan data. Tapi baru mendengar frasa biaya pembelian yang tidak wajar. Sandra sudah berdiri dengan wajah memerah. Dia menunjukku, suaranya bergetar. Kamu menuduhku mencuri. Kamu ini menantu di keluarga ini. Tapi mulutmu selalu menuduh keluarga suami. Sebenarnya maumu apa? Aku berusaha tetap tenang. Aku tidak menuduh siapapun mencuri. Aku hanya bilang perusahaan sedang merugi dan kita perlu memeriksa kembali sistemnya. Tapi, ibu mertuaku sudah memukul meja. Cukup. Uang perusahaan ini uang keluarga Wibowo. Kamu itu hanya menantu. Jangan mentang-mentang mengerti angka, lalu mau mengajari kami semua. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Ternyata, setelah bertahun-tahun kerja kerasku, tidak cukup untuk membeli sedikit saja rasa hormat. Sandra langsung menangis setelah itu. Tangisannya sangat pandai. Aku tahu Rania pintar. Aku tahu semua orang sering memujinya. Tapi aku ini juga menantu sulung di sini. Aku hanya ingin membantu ayah dan ibu mengelola perusahaan, tapi dia selalu membuatku seolah tidak berguna. Ibu mertuaku langsung merangkulnya, tapi tatapannya padaku penuh dengan tuduhan. Aku menoleh pada Bima sekali lagi. Aku menunggu suamiku mengatakan sesuatu yang adil, tapi dia hanya menunduk kedua tangannya, saling bertaut diam seperti penonton. Keheningan itulah yang lebih menyakitiku daripada omelan ibu mertuaku. Karena aku sadar dalam pernikahan ini, saat aku butuh dia berdiri di pihak yang benar, dia justru memilih posisi yang paling aman untuk dirinya sendiri. Setelah rapat itu, aksesku ke beberapa data keuangan dibatasi. Aku tidak protes. Aku hanya diam-diam menyimpan semua yang masih bisa kusimpan faktur janggal pesan-pesan yang memerintahkan pengubahan data, foto stok real dan laporan sebelum dan sesudah diedit. Aku belum mengungkapnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu bagi keluarga yang sudah dibutakan kata-kataku saat ini, hanya akan membuat mereka semakin membenci. Agar mereka sadar, tidak cukup hanya dengan logika. Mereka harus dibiarkan berjalan ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, jatuh dengan sangat keras. Puncaknya tiba saat Sentosa Karya Home bersiap menandatangani kontrak terbesar sepanjang sejarah dengan jaringan hotel Nusantara Group. Kontrak senilai lebih dari 20 miliar rupiah ini bukan hanya pesanan besar, tapi juga menjadi penyelamat bagi perusahaan yang arus. Kasnya sudah mulai menipis. Aku adalah orang yang mengawal kontrak dengan Nusantara Group sejak awal. Setiap detail teknis standar garansi jadwal pengiriman hingga denda keterlambatan, semuanya aku yang pegang. Pihak Nusantara Group bukan klien yang mudah. Mereka bergerak di bidang perhotelan, setiap detail interior harus seragam. Satu lot barang saja tidak sesuai, mereka berhak menghentikan proyek, mengenakan denda, dan menuntut ganti rugi. Namun tepat sebelum finalisasi pembelian barang Sandra, tiba-tiba menandatangani keputusan untuk menyerahkan bagian pengadaan utama kepada Dodi. Aku baru tahu saat melihat daftar pemasok di sistem sudah diubah. Pemasok terpercaya yang sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun dicoret digantikan oleh sebuah perusahaan baru yang namanya sangat asing. Di atas kertas, harga mereka hampir 12% lebih murah terlihat seperti penghematan. Tapi, aku yang sudah lama di industri ini, tahu barang yang terlalu murah di saat kita butuh kualitas tinggi bukanlah peluang melainkan jebakan. Aku meminta bagian pembelian mengirimkan sampel untuk perbandingan. Saat memegang material itu,
aku sudah merasa ada yang tidak beres. Permukaannya mirip tapi lebih ringan. Potongannya tidak rapi dan lapisan anti lembabnya berbau aneh. Saat aku memindai kode QR keasliannya, sistem menunjukkan data tidak cocok. Aku memeriksa sertifikat kualitasnya, menemukan hasil pindaiannya sengaja dibuat buram di bagian nomor seri produksi. Jantungku mencelos. Ini bukan lagi soal kurang pengalaman, ini adalah kesengajaan untuk menukar barang. Aku langsung mengirim email meminta penghentian pesanan sekaligus menelepon Sandra. Dia mengangkatnya dengan nada kesal. Ada apa lagi? Barang untuk proyek Nusantara Group bermasalah. Kode keasliannya tidak cocok, sertifikat kualitasnya meragukan. Tidak boleh dikirim. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia tertawa. Kamu ini memang jago sekali mengacau ya. Sebentar lagi tanda tangan kontrak kamu malah bikin masalah. Kamu tidak tahan kan melihat aku yang pegang proyek ini? Aku berkata, lebih pelan, Kak Sandra, ini kontrak 20 miliar. Kalau kita kirim barang yang salah bukan hanya kena denda perusahaan, bisa dituntut. Tapi dia membentak. Perusahaan ini bukan cuma kamu yang urus. Jangan pakai alasan kode-kodean untuk menakut-nakuti semua orang. Setelah itu dia menutup telepon. Sore harinya diadakan rapat darurat. Aku masuk ke ruang rapat dan melihat semua orang sudah duduk di sana. Sandra melemparkan setumpuk berkas ke meja, suaranya melengking. Dari awal sampai akhir kontrak ini dipegang oleh Rania. Kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab adalah dia. Aku membeku. Pada saat itu, semua kepingan teka-teki di kepalaku menyatu. Mereka tidak hanya menggerogoti perusahaan, tidak hanya mengganti pemasok untuk mengambil selisih harga, mereka juga sudah menyiapkan kambing hitam. Jika barang itu ketahuan palsu, mereka akan melemparkan semua kesalahan padaku. Ibu mertuaku langsung menimpali. Benar, selama ini surat-surat kamu yang urus. Kalau ada masalah kamu yang jelaskan. Jangan seret keluarga saya. Aku menoleh pada Bima. Dia duduk di sana, wajahnya pucat, tapi tetap tidak bersuara untuk membelaku. Aku bertanya padanya setiap kata begitu pelan, hingga aku sendiri bisa mendengar dinginnya suaraku. Mas mau istrimu menanggung kesalahan orang lain. Bima menghindari tatapanku. Beberapa saat kemudian, dia berbisik. Mas hanya ingin semuanya selesai dengan damai. Kamu akui saja sebagian tanggung jawabnya. Perusahaan sedang butuh ketenangan. Kalimat itulah yang membuat hatiku menjadi dingin sepenuhnya. Ada pernikahan yang tidak mati karena perselingkuhan yang heboh, tapi mati karena satu kalimat kecil yang diucapkan tepat di saat seorang wanita paling butuh dilindungi. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya mengumpulkan dokumenku berdiri dan berkata, baik, kalau kalian semua ingin damai, aku akan membiarkan semuanya berjalan damai dengan caraku sendiri. Malam itu, aku kembali ke kantor setelah jam kerja. Aku masuk ke sistem memeriksa riwayat persetujuan dan menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah akun internal telah menggunakan tanda tangan digitalku untuk menyetujui draft pesanan yang tidak sesuai standar. Waktu persetujuannya adalah pukul 9 malam sebelumnya. Saat itu, aku sedang di rumah membantu anak tetangga, mengerjakan tugas, sama sekali tidak berada di kantor. Aku meminta rekaman CCTV koridor dari Andi di bagian IT dengan alasan pemeriksaan keamanan. Kurang dari 20 menit, Andi mengirimkan sebuah klip video. Dalam gambar yang agak buram, aku melihat Vina, keponakan Sandra, menyelinap masuk ke ruanganku setelah jam kerja. Tangannya membawa setumpuk kertas dan sebuah USB kecil. Belum sempat aku pulih dari keterkejutan Andi mengirimkan satu lagi file rekaman suara. Dia mengirim pesan,
Mbak, dengarkan ini. Saya tidak tahu apa saya harus mengirimkannya, tapi saya takut mereka mencelakai Mbak. Dalam rekaman yang sedikit berdesis suara Dodi, terdengar jelas. Biarkan saja Mbak Rania yang menyetujui draftnya di sistem. Nanti kalau ada apa-apa, salahkan saja dia. Dia kan yang pegang proyek dari awal. Siapa yang bisa membantah Pak Shumpanemne? Setelah itu, terdengar tawa kecil Vina. Tapi kalau ketahuan, bagaimana? Dodi menjawab dengan santai. Ada Kak Sandra yang urus. Lagi pula kita kan keluarga. Siapa yang akan lebih percaya Rania daripada kita semua? Aku duduk terpaku di depan layar cukup lama. Di luar jendela kaca kota sudah menyala. Aku akhirnya mengerti bahwa mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak lagi menganggapku, keluarga juga tidak sekadar ingin menyingkirkanku dari perusahaan. Mereka ingin menjadikanku tameng untuk menutupi keserakahan mereka. Sejak malam itu, aku mulai mempersiapkan jalan keluarku. Aku menyimpan salinan semua bukti terkait pemalsuan persetujuan faktur janggal dan rekaman CCTV. Aku membuat daftar karyawan yang masih jujur, yang bekerja dengan benar, dan sadar bahwa perusahaan sedang membusuk. Aku mengunci semua akun pribadiku, memisahkan alat-alat kerja yang kubangun sendiri dari sistem umum perusahaan. Aku juga diam-diam bertemu dengan seorang pengacara. Aku menunjukkan padanya bukti transfer 500 juta rupiah yang pernah kuberikan pada perusahaan. Pesan dari Bima yang mengakui itu adalah modal dariku. Dan rekaman suara ayah mertuaku yang pernah berkata, perusahaan bisa seperti sekarang ini berkat Rania. Pengacara itu setelah melihat semuanya hanya berkata satu hal. Ibu jangan bertindak gegabah, mulai sekarang setiap langkah harus bersih dan sesuai hukum agar saat mereka jatuh, mereka tidak bisa menyeret ibu bersamanya. Sejak hari itu di luar, aku tetap bekerja seperti biasa. Aku membiarkan Sandra berpikir aku sudah terpojok. Aku membiarkan Bima berpikir aku masih akan bertahan demi ikatan pernikahan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu betul hari di mana mereka memecatku akan segera datang. Dan saat hari itu, tiba aku tidak akan menangis, tidak akan memohon. Aku hanya akan pergi dengan bersih, tanpa meninggalkan satupun pelampung untuk mereka. Hanya 2 jam lebih setelah aku meninggalkan Sentosa Karya, home roda yang tadinya terlihat berputar normal mulai mengeluarkan suara retakan pertamanya. Belakangan dari cerita Andi, aku baru tahu betapa kacaunya sore itu. Pertama, sistem manajemen pesanan mulai sering macet. Pesanan yang baru saja dikonfirmasi tiba-tiba kembali ke status menunggu diproses. Beberapa pesanan yang sudah dikirim malah tercatat sebagai belum dikirim. Sementara data stok barang melonjak dan menurun secara acak. Divisi layanan pelanggan adalah yang pertama kali meledak. Maya bercerita, hanya dalam setengah jam, mereka menerima hampir 40 panggilan. Pelanggan marah-marah sementara staf tidak tahu harus menjawab apa karena data di layar dan data di gudang tidak sinkron. Seorang klien besar berteriak di telepon. Kemarin, kalian bilang barangnya ada. Pagi ini saya sudah transfer. Sekarang kenapa bilang habis? Kalian ini mau bisnis atau main-main? Andi di bagian IT adalah yang pertama kali sadar letak masalahnya. Dia membuka dashboard profitabilitas untuk mencocokkan pesanan, tapi layar hanya menampilkan serangkaian pesan error. Dia mencoba memulai ulang, mencoba menyambungkan kembali ke basis data, mencoba memanggil fungsi rekonsiliasi yang biasa digunakan. Tapi, seluruh skrip otomatis yang pernah kutulis untuk memeriksa stok harga beli dan margin keuntungan telah lenyap dari akun pribadiku. Wajah Andi pucat. Dia tahu itu bukan data perusahaan yang terhapus, melainkan alat-alat bantu pribadiku yang membuat sistem tua Sentosa Karya Home masih bisa berjalan.
Dia berlari ke ruang direksi Sandra, keringat membasahi keningnya. Bus sistem rekonsiliasi buatan Mbak Rania tidak bisa jalan lagi. Sandra yang sedang membenahi lipstiknya mengerutkan kening. Tidak bisa jalan ya diperbaiki? Perusahaan bayar kamu untuk apa? Andi menelan ludah. Tapi sistem itu tidak pernah diserah terimakan, Bu. Kami hanya pengguna, tidak ada yang tahu struktur di dalamnya. Itu bukan perangkat lunak yang dibeli. Kalimat itu membuat Sandra terdiam sejenak, tapi dia langsung menepisnya. Jangan menakut-nakutiku. Cuma sebuah tabel data saja dibuat seolah itu rahasia negara. Tapi di gudang situasinya jauh lebih buruk. Pak Joko sudah meminta stafnya memeriksa 3 jenis barang utama yang akan dikirim sore itu. Di sistem jumlahnya masih tercatat cukup, tapi saat diperiksa langsung di rak setengahnya kosong. Ada yang kurang ratusan set aksesori, ada yang hanya tersisa kardusnya, isinya sudah ditukar dengan barang cacat. Pak Joko langsung menelepon ke ruang direksi. Bu Sandra, kita harus hentikan pengiriman. Kalau sore ini kita kirim sesuai data di komputer, barangnya tidak akan cukup untuk klien besar, dan kesalahannya akan ditimpakan semua ke gudang. Menjelang pukul 3 sore, seorang klien VIP menelepon langsung. Beliau adalah pemilik jaringan apartemen sewa yang sudah memesan 200 set perabotan. Begitu, Maya mengangkat telepon dia, langsung mendengar bentakan. Perusahaan Anda ini bagaimana? Janji kirim 200 set, tapi sopir yang datang bilang barangnya kurang. Saya sudah siapkan tukang di lokasi kerugian ini. Siapa yang tanggung? Saya bisa tuntut kalian. Panggilan itu disambungkan ke Sandra. Awalnya, Sandra masih mencoba bersikap manis, tapi hanya setelah beberapa kalimat wajahnya menjadi pucat. Klien itu menegaskan, jika dalam hari itu barang tidak dikirim lengkap, beliau akan membatalkan semua pesanan berikutnya dan menuntut ganti rugi keterlambatan proyek. Saat menutup telepon, Sandra membanting ponselnya ke meja berteriak pada seluruh ruangan. Ini semua gara-gara si Rania. Begitu dia pergi sistem langsung kacau. Dia sengaja merusak perusahaan. Tidak ada yang menjawab. Andi berdiri di sudut ruangan, bibirnya terkatup rapat. Dalam waktu 4 jam, Sentosa Karya Home dari perusahaan yang baru saja merasa menang karena telah menyingkirkanku berubah menjadi pasar yang kacau. Telepon berdering tanpa henti. Gudang berhenti mengirim barang. Bagian pembelian tidak bisa menjelaskan selisih stok. Akuntansi tidak bisa menutup buku karena tidak ada data pembanding. Saat itulah Sandra teringat kalimatku di depan ruangannya. Saya juga berharap begitu. Mungkin kalimat itu mulai terngiang di kepalanya seperti sebuah pertanda. Dia mengambil ponsel dan meneleponku untuk pertama kalinya. Tidak bisa. Panggilan kedua masih tidak bisa. Ketiga, keempat, kelima. Di seberang sana hanya terdengar kalimat yang sama dingin dan monoton. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Untuk pertama kalinya, Sandra tidak bisa lagi mempertahankan kesombongannya. Riasannya masih sempurna, pakaiannya masih mahal, jabatannya masih tertera di depan pintu ruangannya. Tapi semua itu terasa hampa. Karena saat kontrak 20 miliar menguap, saat bank menagih utang, saat pemasok berhenti mengirim barang, dia baru sadar bahwa kekuasaan bukanlah sekadar duduk di kursi tinggi dan memberi perintah. Kekuasaan yang sesungguhnya ada pada orang yang tahu caranya menjaga agar seluruh mesin tidak rontok, dan orang itu saat ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pagi keesokan harinya, truk dari Nusantara Group sudah berhenti di depan gerbang Sentosa Karya Home. Bukan hanya satu orang, melainkan satu tim yang terdiri dari perwakilan pembelian teknisi quality control dan bagian legal. Perwakilan dari Nusantara Group adalah Pak Danang, seorang pria berusia 40-an. Bicaranya tenang tapi tajam.
Dia meletakkan mapnya di meja melihat sekeliling ruang rapat, lalu bertanya langsung, "Bu Rania, di mana?" "Selama ini kami selalu berurusan langsung dengan beliau." Pertanyaan pertama itu membuat senyum di bibir Sandra membeku. Dia menjawab cepat, "Saat ini ada penataan ulang personel di perusahaan kami, Pak. Saya direktur operasional, jadi semua urusan hari ini akan saya tangani langsung." Pak Danang tidak berkomentar lebih, hanya mengangguk sangat pelan, tapi tatapannya sudah sedikit lebih dingin. Sampel barang dibawa masuk. Pihak Nusantara Group membawa sendiri alat ukur kelembapan mesin, uji kekuatan dan sampel standar yang pernah kuberikan pada mereka. Hanya setelah beberapa menit, pemeriksaan teknisi dari Nusantara Group sudah mengerutkan kening. Dia meletakkan panel kayu di meja, mengukurnya lagi, lalu menoleh pada Pak Danang. "Sampel ini tidak sesuai spek, Pak. Lapisan anti lembabnya di bawah standar, dan kepadatannya juga berbeda dari sampel acuan." Satu kalimat singkat itu seperti petir di siang bolong. Pak Danang mengambil panel kayu itu, mengetuknya pelan, suaranya tetap tenang secara menakutkan. "Ini bukan sampel yang kami setujui. Jika barang seperti ini yang kalian kirim kami bukan hanya akan membatalkan kontrak, tapi juga akan menuntut ganti rugi sesuai klausul pelanggaran kualitas." Wajah Sandra pucat pasi. Denda dalam kontrak itu bukan angka kecil jika Nusantara Group mengaktifkan klausul tersebut. Sentosa Karya Home bisa dikenai denda hingga 1 miliar rupiah, belum lagi kerugian akibat keterlambatan proyek dan reputasi yang hancur. Ayah mertuaku Pak Sodarsono dipanggil segera. Begitu masuk dan mendengar angka 20 miliar, beliau terpaku. Bagaimana bisa jadi begini? Sandra berbalik tajam ke arah Dodi. "Jelaskan ini barang yang kamu pesan." Dodi tergagap. Saya pesan sesuai harga yang disetujui. Pemasok ini kan kakak yang suruh ganti karena harganya lebih bagus." Seluruh ruangan membeku. Kalimat itu seperti tamparan telak di wajah Sandra. Dia melotot pada Dodi menggeram. "Kamu bicara sembarangan apa?" Pak Danang menatap mereka satu persatu, lalu menutup mapnya. "Saya tidak peduli siapa yang menyetujui di internal perusahaan Anda. Kami hanya butuh mitra yang kompeten dan jujur. Sejak awal proyek ini, satu-satunya orang yang membuat kami yakin adalah Bu Rania. Kami perlu bertemu dengannya." Ruangan itu hening. Ayah mertuaku menoleh pada Sandra. "Panggil Rania, di mana dia?" Sandra menggigit bibirnya erat. "Dia sudah berhenti." Pak Danang mengangkat alisnya sedikit. "Berhenti tepat sebelum pemeriksaan sampel terakhir." Dia berdiri. "Kalau begitu, maaf. Nusantara Group untuk sementara menangguhkan seluruh kerjasama dengan Sentosa Karya Home sampai ada hasil audit independen, dan tim legal kami akan segera mengirimkan surat resmi terkait pelanggaran sampel." Setelah berkata begitu, dia dan timnya meninggalkan ruangan, meninggalkan sebuah bom, waktu yang tergantung di atas kepala seluruh keluarga suamiku. Sore itu semua masalah datang bersamaan. Bank menelepon mengingatkan bahwa pinjaman hampir 10 miliar akan segera jatuh tempo. Pemasok juga mulai menahan barang. Reputasi Sentosa Karya Home mulai hancur. Karyawan mulai berbisik-bisik. Tanpa Bu Rania benar-benar kacau. Dulu beliau memang galak, tapi semuanya jelas. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Sementara Sandra wanita yang kemarin masih dengan sombongnya berkata, "Perusahaan tidak akan bangkrut tanpamu." Mulai meneleponku terus-menerus. Panggilan ke-10 tidak bisa. Ke-20 masih tidak bisa. Ke-30. Di seberang sana hanya terdengar kalimat monoton yang seolah menyiram bensin ke dalam api. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Malam itu, keluarga suamiku mengadakan rapat darurat di rumah mewah orang tuanya. Disebut rapat keluarga, tapi lebih terasa seperti pengadilan. Bedanya terdakwanya tidak hadir. Sandra memukul meja, suaranya melengking.
Ini semua gara-gara si Rania dia yang menghapus data dia yang merusak perusahaan. Ibu mertuaku langsung menimpali. Sudah, ibu bilang menantu. Seperti itu tidak bisa dipercaya. Ini namanya memelihara ular dalam rumah. Tapi malam itu, tidak semua orang masih cukup buta untuk diam. Andi si teknisi dipanggil untuk menjelaskan masalah sistem. Dia berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Saat Sandra menunjuknya dan bertanya, "Apa benar si Rania yang menghapus data?" Andi menelan ludah lalu berkata dengan sangat pelan, "Bu Rania tidak menghapus data perusahaan, Bu. Kontrak faktur pesanan stok semuanya masih ada. Beliau hanya menghapus file-file pribadi dan alat bantu miliknya sendiri." Seluruh ruangan hening. Kalimat itu seperti pisau yang memotong sandiwara yang coba dibangun Sandra. Dia langsung membentak, "Kamu diam. Tanpa file-file itu apa sistemnya bisa jalan?" Andi menunduk tidak menjawab. Tapi keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas, tidak bisa jalan. Tepat saat ruangan itu riuh oleh perdebatan ponsel Mas Agung berbunyi, notifikasi email baru dari akun kantor. Di dalam email hanya ada satu baris kalimat pendek tanpa nama pengirim, sistem Sentosa Karya Home, terindikasi adanya kecurangan harga beli dan kebocoran stok. Kami akan mengirimkan bukti pada pihak berwajib jika perusahaan terus menutupi masalah ini. Sandra merebut ponsel itu. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini menjadi pucat pasi. Dia tahu betul kalimat itu bukan gertakan. Karena semua yang disebut dalam email itu adalah hal-hal yang pernah kuperingatkan dalam rapat-rapat sebelumnya. Semua yang pernah mereka anggap sebagai ocehan pengacau kini kembali seperti batu bata yang menimpa kepala mereka. Saat itulah keluarga suamiku benar-benar panik. Bukan hanya kehilangan kontrak, bukan hanya kekurangan uang, tapi juga ancaman hukum yang menggantung di depan mata. Dan aku di tengah semua kekacauan itu benar-benar menghilang. Ponsel tidak bisa dihubungi, tidak pulang ke rumah pesan, tidak dibalas. Mereka pernah berpikir cukup dengan mengusirku keluar pintu, semuanya akan selesai. Tapi mereka tidak tahu, saat aku melangkah keluar, aku telah membawa serta hal yang paling penting, kewarasan integritas dan jalan hidupku sendiri. Sementara keluarga suamiku rapat, hingga larut malam meneleponku berkali-kali, tanpa hasil aku sedang duduk di sudut sebuah kedai kopi yang tenang. Di hadapanku, duduk Ibu Santi, Pak Joko Andi, dan Maya. Mereka adalah orang-orang yang paling kupercaya di Sentosa Karya Home. Bukan karena mereka pernah membelaku secara terbuka, tapi karena aku tahu mereka masih punya hati nurani. Aku meletakkan ponselku yang mati di atas meja, menatap mereka satu persatu, lalu bertanya langsung, "Jika Sentosa Karya Home bangkrut, apa rencana kalian?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Setelah beberapa detik, Ibu Santi tersenyum sedih. "Kalau saya tetap di sana cepat atau lambat juga akan dijadikan kambing hitam." Pak Joko meletakkan cangkir kopinya. "Saya sudah bekerja di gudang lebih dari 10 tahun, belum pernah melihat perusahaan sekacau ini. Data di kertas dan barang di gudang tidak cocok. Orang yang jujur dimarahi, yang salah dilindungi." Aku menatap mereka berkata perlahan, "Aku tidak akan kembali, aku akan membangun yang baru." Keempatnya menatapku, mata Maya membelalak. "Mbak serius?" Aku mengangguk. Dari tasku, aku mengeluarkan sebuah map biru dan meletakkannya di meja. Di dalamnya bukan bukti untuk menuntut keluarga suamiku, bukan juga dokumen yang kuambil dari perusahaan lama. Itu adalah rencana bisnis yang sudah kusiapkan selama 3 bulan terakhir. Daftar pemasok jujur yang hubungannya kubangun dengan reputasi pribadiku. Analisis pasar untuk 2 tahun ke depan. Model operasional yang efisien untuk perusahaan kecil, tapi dengan arus kas yang terkontrol. Dan daftar klien yang pernah berkata terus terang bahwa mereka bekerja sama dengan Sentosa Karya Home
karena percaya padaku. Aku mendorong map itu ke arah mereka. Aku sudah menyiapkan ini sejak 3 bulan lalu. Ibu Santi terkejut. Kamu sudah tahu mereka akan memecatmu. Aku tidak tahu kapan pastinya. Tapi, sejak mereka membatasi aksesku memasukkan kerabat mereka, lalu memakai akunku untuk menyetujui pesanan palsu, aku tahu cepat atau lambat mereka akan menyingkirkanku. Aku hanya tidak mau menunggu sampai didorong ke jurang, baru mencari jalan selamat. Suasana di meja itu berubah, bukan lagi keputusasaan, melainkan secercah harapan. Aku menatap mereka mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak butuh Sentosa Karya Home, aku butuh tim yang waras. Kalau kalian ikut denganku, aku tidak janji akan kaya mendadak, tidak janji akan santai, apalagi tidak janji tidak akan lelah. Tapi, aku janji satu hal di tempatku, tidak ada yang perlu memalsukan data untuk menyenangkan keluarga, tidak ada yang perlu menandatangani kwitansi kosong, dan tidak ada yang akan dijadikan kambing hitam untuk keserakahan orang lain. Maya adalah yang pertama mengangguk. Aku ikut, Mbak. Andi meletakkan tangannya di atas map. Aku juga. Pak Joko hanya tersenyum. Saya sudah tua, tidak suka pindah-pindah, tapi bekerja dengan orang yang tahu mana yang benar dan salah itu sepadan. Ibu Santi menatapku matanya berkaca-kaca. Lalu, kita mulai dari mana? Aku membuka halaman terakhir dari map itu. Di sana tertulis nama yang sudah lama kupikirkan amanah interior. Bukan nama yang muluk-muluk, tapi itulah yang ingin kupertahankan setelah semuanya. Amanah untuk pelanggan amanah, untuk karyawan, dan amanah untuk diriku sendiri. Sementara, keluarga suamiku masih meneleponku hingga panggilan ke-90. 9 sebuah perusahaan baru telah mulai terbentuk di atas meja kecil di sudut kedai kopi itu. Tanpa kebisingan, tanpa pamer, tapi sangat jelas. Aku tidak lagi berdiri di tengah reruntuhan menunggu belas kasihan. Aku sedang membangun sesuatu yang baru dari puing-puing yang mereka tinggalkan. 3 hari kemudian, Sentosa Karya Home secara resmi menerima surat dari Nusantara. Grup pemutusan total proses negosiasi disertai dengan klausul bahwa mereka berhak menuntut ganti rugi. Kontrak 20 miliar lenyap. Uang muka yang mereka andalkan untuk menambal arus kas juga hilang. Belum sempat pulih telepon dari bank masuk, lalu surat somasi dari pemasok. Kantor Sentosa Karya Home hari itu seperti panci presto. Telepon berdering tanpa henti. Menjelang siang, kabar lain membuat seluruh perusahaan gempar. Kantor pajak mengirim surat panggilan untuk memberikan penjelasan terkait indikasi ketidaksesuaian faktur pembelian. Ibu Santi membawa surat itu meletakkannya di hadapan Sandra. Sandra melihatnya bibirnya terkatup rapat, lalu tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu lihat aku akuntansi kamu, yang pegang dokumen kamu, yang urus?" Ibu Santi menatapnya, suaranya datar. "Saya memang yang mengurus dokumen, tapi yang menyetujui pengeluaran bukan saya. Sebaiknya Ibu ingat, tanda tangan digital dan perintah transfer semuanya tercatat." Kalimat itu membuat Sandra terdiam. Saat itu, keangkuhan di wajahnya retak dengan sangat jelas. Dodi menghilang sejak pagi. Vina mengirimkan surat pengunduran diri melalui email. 2 orang yang pernah disebut Sandra sebagai keluarga yang bisa dipercaya adalah 2 orang pertama yang melarikan diri saat kapal mulai terbakar. Sore itu ayah mertuaku untuk pertama kalinya meneleponku secara langsung. 10 kali, setiap panggilannya jatuh ke dalam kehampaan. Beliau meletakkan ponselnya duduk termangu. Ibu mertuaku berjalan mondar-mandir bergumam, "Coba telepon dia lagi, si Rania itu kan yang paling tahu urusan surat-surat gudang pelanggan." Malam itu, Bima mengirimiku pesan yang sangat singkat. "Aku minta maaf, bisa kita bicara?" Aku membacanya lalu meletakkan ponselku. Aku tidak membalas. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku sudah cukup sakit.
Mereka tidak membutuhkanku saat aku masih di sana. Mereka baru membutuhkanku saat semuanya mulai hancur. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih, mengikat rambutku dengan rapi, lalu pergi ke kantor pengacara Pak Lukman. Di hadapan kami ada 3 tumpukan berkas. Pertama, berkas gugatan cerai. Kedua, bukti investasi 500 juta rupiah. Ketiga, bukti-bukti terkait kecurangan perusahaan. Aku menandatangani surat gugatan cerai lebih dulu. Goresan penaku cepat dan tegas. Bagiku, pernikahan itu sudah mati saat Bima duduk di ruang rapat dan hanya berkata, "Akui saja sebagian biar damai." Selesai menandatangani, aku mengirim pesan singkat pada Bima. "Sore ini, pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai. Mulai sekarang, semua komunikasi melalui jalur hukum." Belum ada 1 menit ponselku bergetar. Bima menelepon. Aku membiarkan telepon itu berdering hingga mati sendiri. Tak lama dia mengirim pesan lagi. "Kalau kamu melakukan ini, kamu memojokkan seluruh keluargaku." Aku membaca kalimat itu berulang kali, lalu tersenyum tipis. Sampai detik ini, dia masih berpikir, akulah yang memojokkan mereka. Aku membalas, "Bukan, keluarga kalian yang berjalan ke sana sendiri. Aku hanya tidak lagi berdiri di bawah untuk menampung kalian." Di saat yang sama, Pak Lukman atas namaku mengirimkan surat somasi ke Sentosa Karya Home. Isinya jelas meminta pertanggungjawaban atas dana investasi 500 juta rupiah dan menuntut penjelasan atas penggunaan akun kerjaku secara ilegal. Tidak ada kata-kata kasar, tapi setiap barisnya cukup untuk membuat mereka yang bersalah tidak bisa tidur. Malam itu, saat aku baru saja selesai menyeduh teh jahe di apartemen sewa bel pintu, tiba-tiba berbunyi. Aku mengintip dan melihat Bima berdiri di sana. Kemejanya kusut wajahnya lebih kuyu. Hampir 1 jam kemudian, aku baru membuka pintu hanya separuh. Dia langsung bicara, suaranya parau. "Rania, aku tahu aku salah. Tolong pulang ya. Perusahaan kacau sekali. Ibu juga tidak bisa tidur beberapa hari ini. Ayah tekanan darahnya naik." Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku, bertanya dengan tenang. "Kamu butuh istrimu atau butuh orang untuk menyelamatkan perusahaan keluargamu?" Bima terdiam. Keheningannya sekali lagi adalah jawaban yang paling jelas. "Saat mereka memecatku, kamu duduk di sana. Saat mereka menyalahkanku, kamu juga duduk di sana. Sekarang kamu pakai status apa untuk memintaku kembali?" Bima mengangkat kepala, matanya merah. "Aku terjepit di antara ibu kakak ipar dan kamu. Aku benar-benar tidak tahu." "Kamu tidak terjepit, Kian lagi, dah," kataku. "Kamu sudah memilih. Hanya saja sekarang pilihanmu itu menuntut harga yang harus kau bayar." Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Dia panik tapi ragu-ragu mengangkat panggilan video itu. Begitu tersambung suara Ibu Hartati, langsung melengking. "Kamu sudah ketemu dia. Suruh dia pulang sekarang juga. Selama dia masih menantu di keluarga ini, dia wajib menyelamatkan keluarga ini." Aku melangkah lebih dekat, menatap lurus ke layar ponsel. "Saya sedang dalam proses cerai, Bu. Mulai sekarang saya bukan lagi menantu di keluarga Ibu." Ibu Hartati membeku, lalu berteriak, "Dasar tidak tahu berterima kasih. Keluargaku memberimu kesempatan, memberimu status. Sekarang melihat keluarga suami, susah kamu malah lari. Kesempatan itu hasil kerja kerasku sendiri, Bu. Jangan keliru antara kontribusiku dengan belas kasihan dari keluarga Ibu." Bima buru-buru memataikan panggilan. Dia menatapku nyaris memohon. "Rania, aku tidak minta kamu memaafkanku sekarang, tapi setidaknya bantu perusahaan melewati masalah dengan Nusantara Group." Aku menggeleng. Aku tidak akan kembali untuk membersihkan sampah yang sengaja mereka buat. Kalau aku masuk sekarang, sama saja dengan mengikatkan tali di leherku sendiri. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya.
lalu berkata lebih pelan, "Tapi karena kamu pernah menjadi suamiku, aku akan beritahu kamu satu hal terakhir. Jangan tanda tangani lagi surat utang apapun atas nama perusahaan. Sandra sedang menyeret seluruh keluargamu ke dalam utang rentenir." Bima terpaku. "Rentenir maksudmu apa? Pulang dan tanyakan pada Mas Agung, tanyakan juga pada kakakmu Sandra. Tanyakan di mana sertifikat rumah orang tuamu sekarang." Setelah berkata begitu, aku mundur selangkah. "Sudah terlambat, Bima. Kali ini kamu harus melihatnya sendiri." Aku menutup pintu di hadapannya. Bima langsung pulang ke rumah orang tuanya malam itu. Saat dia baru masuk, dia sudah mendengar suara ayahnya berteriak dari ruang tamu. Bima melihat ayah ibu Mas Agung dan Sandra berdiri mengelilingi meja besar. Di atas meja ada setumpuk perjanjian utang dengan bunga harian yang mencekik. Jumlah pinjamannya 5 miliar rupiah. Yang membuat Bima merinding, ada fotokopian sertifikat rumah mewah yang mereka tinggali. Pak Sudarsono memegang fotokopian sertifikat itu dengan tangan gemetar. "Siapa yang mengizinkan kalian menggadaikan sertifikat rumah ini?" Sandra masih mencoba membela diri. "Aku melakukan ini untuk menyelamatkan perusahaan Yahbu." Tapi Bima sudah menerima file dari Ibu Santi menunjukkan laporan rekening. Pinjaman 5 miliar itu tidak langsung masuk ke rekening perusahaan. Uang itu dipecah ditransfer melalui 2 rekening perantara, salah satunya terkait langsung dengan Dodi. Bima melemparkan ponselnya ke meja. "Kak Sandra, uangnya kemana?" Tepat saat mereka sedang berdebat dari luar gerbang, terdengar suara rem mobil yang mendadak. 3 mobil hitam berhenti. Beberapa pria berbadan tegap turun. Pria yang memimpin berjalan dengan santai, seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Dia hanya masuk ke ruang tamu, meletakkan satu lagi surat perjanjian di atas meja, dan berkata dengan sangat pelan, "Besok tidak ada uang rumah ini, ganti pemilik." Seluruh keluarga suamiku membeku. Justru suaranya yang pelan itulah yang paling menakutkan. Ibu mertuaku terhuyung-huyung menoleh pada Sandra. "Kamu bilang hanya pinjam sebulan. Kamu bilang kalau dapat uang dari Nusantara Group langsung dibayar." Bima menatap ibunya sementara Pak Sudarsono menatap istrinya dengan tidak percaya. Ternyata Ibu Hartati tahu soal pinjaman ini, tahu soal sertifikat rumah yang digadaikan, tapi tetap menyembunyikannya dari suami dan anaknya hanya karena percaya pada janji Sandra. Sandra akhirnya kehilangan kendali. Dia berteriak bahwa semua ini salah Dodi, tapi Dodi sudah menghilang. Tepat saat Sandra sedang berteriak, ponselnya menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan seret aku punya cukup bukti untuk membuatmu masuk penjara." Malam itu, tidak ada seorang pun di keluarga suamiku yang bisa tidur. Semua yang coba mereka sembunyikan, akhirnya meledak. Dan kali ini, tidak ada lagi Rania Pramudita yang akan membereskan kekacauan mereka. Sementara Sentosa Karya Home, jatuh aku tidak membiarkan diriku berlama-lama melihat reruntuhan itu. Hanya dalam beberapa hari, aku bersama Ibu Santi, Pak Joko Andi, dan Maya menyelesaikan langkah-langkah pertama untuk mendirikan perusahaan baru. Kami menyewa sebuah kantor sederhana di lantai 3 sebuah gedung tua. Peluncuran amanah interior berlangsung di sebuah ruangan kecil yang hanya dihadiri oleh kami berlima 2 pemasok setia dan beberapa cangkir teh hangat. Aku berdiri di depan papan tulis, menatap wajah-wajah yang telah menemaniku, lalu berkata, "Saya tidak janji perusahaan ini akan cepat besar, tapi saya janji di sini tidak ada yang perlu memalsukan data, menandatangani kwitansi kosong, atau dijadikan kambing hitam." Maya adalah orang yang mengunggah perkenalan amanah interior di media sosial. Tulisannya singkat hanya tentang proses quality control, transparansi harga, dan komitmen anti barang tiruan. Tak disangka unggahan itu dibagikan oleh banyak klien lama.
Ada yang berkomentar, "Saya pernah bekerja dengan Bu Rania. Beliau memang teliti tapi sangat jelas." Ada yang mengirim pesan pribadi, "Kalau ini timnya Bu Rania, saya percaya." 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari Pak Danang, perwakilan Nusantara Group. Dia tidak basa-basi. "Bu Rania, kami tidak butuh Sentosa Karya Home. Kami butuh orang yang benar-benar kompeten untuk menangani proyek ini." Aku tidak langsung menerima. Jika Nusantara Group ingin bekerja sama dengan Amanah Interior, saya punya 3 syarat. Pertama, audit independen untuk semua material. Kedua, kontrak harus mencantumkan tanggung jawab yang jelas. Ketiga, sama sekali tidak ada toleransi untuk barang tiruan. Pak Danang terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Itulah alasan kami menelepon Anda." Dengan satu kalimat itu, aku tahu pintu baru telah benar-benar terbuka. Kabar bahwa Nusantara Group beralih bekerja sama denganku dengan cepat sampai ke telinga Sentosa Karya Home. Sandra berteriak di tengah kantor. Dia merebut klienku, dia menginjak-injak keluarga suami untuk naik. Tapi kali ini, teriakannya tidak lagi membuat siapapun takut. Sore itu Bima datang menemuiku lagi. Kali ini, dia menyerahkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatanganinya. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung. "Aku memang pantas kehilanganmu. Aku tidak akan meminta maaf lagi. Tapi aku mohon tolong selamatkan ayah dan ibu dari rentenir." Aku melihat surat cerai itu, lalu menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Ada sedikit rasa iba, tapi tidak ada lagi kelemahan. Aku bisa menunjukkan jalan hukumnya, tapi untuk membayarnya, aku tidak bisa. Bima menunduk tidak membantah. Mungkin, untuk pertama kalinya, dia sadar aku bukan lagi wanita yang akan selalu membereskan kekacauan keluarga Wibowo. 3 bulan kemudian, kegiatan operasional Sentosa Karya Home resmi dihentikan untuk kepentingan penyelidikan. Sandra diperiksa berkali-kali terkait faktur fiktif dan pinjaman dari rentenir. Dodi setelah beberapa waktu kabur, akhirnya ditemukan. Di komputernya tersimpan semua bukti percakapan dan dokumen palsu. Mas Agung, sebagai direktur utama, harus menanggung tanggung jawab terbesar dan kabarnya depresi berat. Ayah mertuaku jatuh sakit. Suatu hari, Bima mengirim pesan bahwa ayahnya ingin meminta maaf. Aku hanya menjawab, "Semoga Bapak lekas sembuh." Ibu mertuaku juga meneleponku sekali. Di seberang sana suaranya serak. Beliau menangis. "Rania, ibu salah. Ibu pikir keluarga itu yang terbaik. Ternyata orang luar sepertimu yang justru menjaga keluarga ini." Aku terdiam sejenak. "Saya bukan orang luar, Bu. Saya pernah menjadi bagian dari keluarga, tapi ibu sendiri yang mendorong saya keluar." Proses perceraianku dengan Bima selesai tak lama setelah itu. Harta bersama dibagi sesuai hukum. Investasi 500 juta rupiah diakui sebagai kontribusi yang sah dan harus dikembalikan secara bertahap. Sebelum kami berpisah, Bima berkata, "Maaf karena sudah membiarkanmu sendirian terlalu lama." Aku menatapnya mengangguk pelan. Ada permintaan maaf yang datang terlambat. Tidak cukup untuk memperbaiki, tapi cukup untuk menghentikan saling menyalahkan. 6 bulan kemudian, Amanah Interior menandatangani kontrak besar pertamanya dengan Nusantara Group. Tanpa kemeriahan, hanya sebuah penandatanganan yang rapi dan jelas. Setiap klausul dibaca dengan teliti. Setiap komitmen tertulis di atas kertas. Dalam rapat evaluasi pertama kami, aku menatap orang-orang yang telah bersamaku melewati reruntuhan. Mereka bukan orang-orang sempurna, tapi mereka jujur pekerja keras dan takut berbuat salah. Aku berkata pada mereka, "Kita menang bukan karena balas dendam. Kita menang karena kita tidak curang." 1 tahun kemudian, Amanah Interior menjadi mitra yang terpercaya di industrinya. Perusahaan tidak tumbuh secepat kilat, tapi tumbuh dengan stabil dan sehat. Pelanggan kembali karena percaya. Suatu kali, aku melewati bekas kantor Sentosa Karya Home.
Papan namanya sudah diturunkan. Pintu kacanya berdebu, di dalamnya gelap gulita. Aku berhenti sejenak, teringat tahun-tahun di mana aku pernah mencurahkan keringatku di sana. Lalu aku tersenyum dan terus melaju. Ada masa lalu yang tidak perlu dilupakan. Cukup diingat sebagai pelajaran untuk tidak pernah lagi menukar harga diri dengan kepercayaan buta